Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanafi Parmesti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas mengenai identifikasi prioritas lokasi ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Surabaya dengan menggunakan data di tahun 2025. Lalu, tujuan dari aktivitas ini yaitu mengidentifikasi lokasi prioritas pengembangan RTH berdasarkan kondisi biofisik dan tekanan lingkungan perkotaan. Nah, permasalahan utama dalam kajian ini itu adalah pesatnya perkembangan kawasan perkotaan yang menyebabkan berkurangnya vegetasi dan meningkatnya area terbangun. Lalu kondisi ini juga itu memicu peningkatan suhu permukaan atau fenomena urban heat island yang menurunkan kualitas lingkungan. Jadi, maka dari itu diperlukanlah lokasi identifikasi untuk prioritas RTH, gunanya itu untuk mendukung perencanaan kota yang berkelanjutan untuk kedepannya. Kemudian data yang digunakan dalam analisis ini yaitu menggunakan Citra Landsat 9, Collection 2, Level 2 yang digunakan untuk menghitung NDVI, NDBI, dan LST, serta data kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Surabaya. Ini menggunakan data di tahun 2025 juga. Nah, data ini tuh dipilih karena mampu merepresentasikan kondisi biofisik dan tekanan sosial secara spasial. Nah, untuk Citra Landsatnya itu menggunakan di bulan September tahun 2025. Nah, untuk metode yang digunakan adalah analisis dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu saya menghitung terlebih dahulu NDVI untuk mengetahui seberapa kerapatan vegetasi. Lalu ada NDBI untuk mengidentifikasi area terbangun, lalu ada land surface temperatur dan juga UTFVI untuk mengetahui tekanan thermal. Nah, yang ketiga itu menghitung kepadatan penduduk dan mengubahnya menjadi raster score. Selanjutnya itu akan digunakan juga analisis hotspot menggunakan metode Chetis-Orchi. Semua parameter ini kemudian direklasifikasi dan di-overlay menggunakan metode scoring untuk menghasilkan peta prioritas RTH. Nah, di sini menunjukkan hasil utama yaitu peta prioritas lokasi potensial RTH di Kota Surabaya pada tahun 2025. Nah, dari hasil ini menunjukkan prioritas RTH itu yang berwarna merah terkonsentrasi di wilayah pusat dan utara Kota Surabaya. Contohnya itu di sini Kecamatan Tandes, Sukomanunggal, Tenggilis Mejoyo, Pabean Cantian, dan Genteng. Nah, ini untuk zoom in petanya, yang warna merah, pekat ini tuh yang membutuhkan prioritas RTH yang sangat tinggi. Karena tadi yang berwarna merah itu tandanya wilayah ini tuh memiliki karakteristik berupa vegetasinya rendah, kemudian tingkat keterbangunannya itu tinggi, suhu permukaan tinggi, serta kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, sementara itu di wilayah barat dan juga timur dari kota ya, itu cenderung memiliki prioritas rendah karena masih memiliki vegetasi yang cukup baik. Nah, di sini juga saya tampilkan untuk tabel dari kelas prioritas RTH dengan rentang skornya yang demikian itu. Nah, dari hasil utama ini menunjukkan bahwa kebutuhan RTH itu lebih dipengaruhi oleh kondisi biofisik seperti tadi rendahnya vegetasi, kemudian tingginya suhu dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Karena dari semua ini itu yang lebih prioritas adalah tekanan termalnya seberapa, kemudian suhu permukaannya yang tinggi dan vegetasinya itu yang rendah. Kemudian rekomendasinya yaitu pada wilayah prioritas yang tinggi ini sangat amat penting untuk menurunkan suhu permukaan, kemudian meningkatkan kualitas udara serta meningkatkan kenyamanan di lingkungan perkotaan. Jadi lebih difokuskan ke depannya itu di wilayah dengan prioritas yang tinggi, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.